Sekson. Cek song. Nah, jadi apa yang akan kita bahas hari ini, teman-teman? Ini ada berita nih, berita hot news. Hot news ya, pertanggal 12 Oktober 2024. Ini diterbitkan langsung dari Sumsel24.com. Sumsel24.com. Jadi di sini mereka memberikan caption, penyelenggara konser Warawiri Fest Kalteng ditangkap. Warawiri Fest Palembang terancam batal. Wow. Waduh. Kira-kira apa saja yang memungkinkan atau yang mengakibatkan kemungkinan untuk event sebesar ini akan batal di Palembang? Nah, si orang ini berinisial AP ini dikenal sebagai public figure. Dia tuh tertangkap oleh kepolisian karena dilaporkan oleh ratusan warga. Kalian bisa bayangkan ratusan warga di Kota Palangkaraya terkait batalnya konser yang berbagai artis rencananya akan digelar pada 9 Desember di 2023. Nah, ternyata konser tersebut terbukti fiktif atau tidak ada, bro. Jadi sebenarnya kegiatannya itu tidak ada gitu. Jadi kemungkinan di Palembang juga dibatalkan kan karena peristiwa ini kan? Iya. Kemungkinan. Ini kan kita hanya mengambil dari berita ya. Jadi ini bukan pendapat kita pribadi atau pendapat enggak dibuat-buat kok. Iya, kami baca berita aja nih. Sumsel24. Yes, benar. .com. Kalau ada apa-apa tuntut Sumsel24. Kuasa hukum dari AP ini, jadi dia itu menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Kalteng. Berdasarkan surat tersebut nih Pak, di AP ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ternyata. Dia udah diamankan di kediamannya di Jabar waktu itu, dan alhamdulillah apresiasi terhadap kepolisian terkait hal ini, ujar teman-teman yang merasa dirugikan kayak itu. Kayaknya banyak ya Bre, konser-konser batal ya, salah satunya sih ini ya penyebabnya. Ya benar. Sebenarnya banyak hal ya. Mungkin salah satunya mungkin selain dari penyelenggaranya yang konsep fiktif, bikin konsep fiktif dari berita ini. Nah, jadi kemungkinannya itu banyak hal yang kayak saya bilang tadi, Pak Woj. Ada kemungkinan dari permit, ada dari kemungkinan pembayaran. Nah, itu biasanya hal-hal itu yang mengakibatkan terjadinya batal sebuah kegiatan kayak itu. Ataupun bisa jadi akan batal karena cuaca yang ekstrim. Ya, ada insiden-insiden yang tidak diinginkan seperti itu. Bahkan event berlangsung pun akan ada kemungkinan tetap terhenti kayak itu. Ya bisa jadi cuaca mungkin ya. Iya, selain cuaca kan kalau misalnya event udah jalan nih, biasanya itu kalau event dihentikan oleh pihak kepolisian itu biasanya persyaratannya itu tidak sama dengan apa yang dia lampirkan pada saat melakukan perizinan. Ini kan terkait banyak belakangan ini pembatalan konser. Banyak juga penonton yang sudah beli tiket atau ketipu. Kira-kira gimana itu menurut teman-teman, langkah buat penonton agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini maksudnya? Sebenarnya kalau buat kita berkaca sebagai penonton, yang jelas kita harus memperhatikan siapa dulu nih yang menggarap event tersebut. Apakah sudah terverifikasi? Maksudnya itu dalam artian dia udah benar-benar berpengalaman kah? Dia mengikuti organisasi kah? Si penyelenggara ya kita bilang ya maksudnya. Kan di industri ini nih ada komunitasnya juga gitu. Jadi di situ kita bisa sharing-sharing dan berbagi sama teman-teman baik dalam ataupun luar kota seperti itu. Nah, jadi kalian harus tahu dulu bahwa penyelenggara itu memang benar-benar resmi dan terakui sih kalau menurut aku. Jangan kita tiba-tiba melihat, oh ini artisnya aku fans banget, jadi langsung buru-buru beli tiket, padahal itu kegiatannya bodong atau fiktif kayak gitu kan. Jadi sebelum kita membeli tiket untuk sebuah konser, jadi langkah yang harus kita lakukan itu adalah mengetahui dulu data dari penyelenggaranya ya. Bener, itu yang harus kita ketahui dulu tuh. Karena banyak
flyer palsu kan, kita udah transfer ternyata itu nggak ada kegiatannya, kayak itu masih sering banget jadi. Apalagi kita sebagai penyelenggara nih Bre, misalnya nih kita ngadain event tapi tiba-tiba batal, langkah apa saja sih yang kita lakukan untuk pertanggungjawaban sebagai pihak penyelenggara? Kayak gini kan dia lari tuh, untung dapat kena tangkep kan. Kalau baiknya kita itu sebisa mungkin langsung memberitahukan kepada calon-calon audiens yang udah membeli ya, khususnya bahwa kita itu memberitahukan ada apa yang mengakibatkan event kita itu batal dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau untuk cara penyelesaiannya adalah dengan memberitahukan pengumuman kepada mereka dan alasan apa saja yang terjadi sehingga kita nggak jadi eventnya gitu. Misalkan karena ada masalah teknis dari perizinan kah, dari talentnya yang nggak bisa hadir, kayak tuh. Cara penyelesaiannya kita tetap mungkin mengembalikan uang pembelian tiket, itu salah satu yang membuat mereka akan lebih menerima dengan batalnya event tersebut gitu. Biasanya sih itu yang hanya bisa dilakukan dari penyelenggara, hanya pengembalian uang tiket. Nah ini sekedar informasi dan saran buat teman-teman penonton jika ada pembatalan pada saat hari H. Nah itu kan kemarin ada juga pembatalan konser pada saat hari H dan terjadi kerusuhan, penonton membakar sounds dan lain-lain. Nah itu kita sedikit sharing buat teman-teman yang sering nonton konser. Jadi mohon dengan sangat buat kepada cinta musik khususnya yang sering nonton konser, jika ada pembatalan pada saat hari H, mohon jangan merusak properti karena itu biasanya vendor semua, barang-barang vendor. Nah yang harus kita minta pertanggungjawaban itu kepada pihak penyelenggara, bukan pihak vendor. Karena pihak vendor kan hanya menyediakan properti. Nah yang disebut tadi adalah itu kegiatan yang berada di Tangerang karena berakhir ricu itu karena ada beberapa talent yang harusnya perform tapi nggak jadi terjadilah amarah dari audiens itu yang mengakibatkan kerugian dari vendor. Nah itu kan banyak tuh item-item yang dijarah, mulai dari barricade yang sempat viral tuh, nih videonya nih ini yang video barricade ya, yang dibawa pakai motor tuh. Nah, menurut kita sebagai penyelenggara harusnya nggak sampai berlebihan seperti itu dong. Karena kalau sebagai vendor ya, dari kejadian tersebut banyak kerusakan properti maupun item. Banyak juga vendor-vendor yang terhambat dari kejadian tersebut. Terhambat maksudnya terhambat tempat dia mencari rezeki. Nah, dari sana. Jadi buat teman-teman yang seharusnya kita minta pertanggungjawaban itu adalah penyelenggaranya, jadi bukan vendornya. Vendor itu disewa untuk menyediakan fasilitas konser tersebut. Kalau ditaksir sih kemarin kerugian dari pihak vendor itu sekitar 138 juta. Teman-teman bayangkan orang harus kehilangan duit segede itu, yang sangat menurut kita nggak berimbang dengan harga tiket pembelian kalian kan. Anggaplah ya, maksudnya bukan dihitung akumulasi ya, tapi secara personal gue cuman bayar 120.000 let's say gitu, bayar tiket, terus kita harus membuat orang rugi dengan 138 juta. Itu sangat tidak apa ya, maksudnya jangan sampai kejadian seperti itulah, maksudnya kan bisa lebih dingin mungkin menghadapi hal-hal yang kayak itu ya. Dan juga mungkin nggak tahu nih ketika saat itu penyelenggaranya menanggapinya seperti apa. Dan pemilik properti itu Bre kabarnya belum dibayar Bre oleh panitianya Bre. Nah itu kasus sudah rugi, dia tidak bisa nih mengembalikan barang-barangnya lagi kan, karena udah diambil terus dibakar lagi. Yang lebih parah tuh dibakar tuh, hampir satu stage itu ya gede tuh, kayaknya stage-nya gede banget, lumayan gede lah, sampai dibakar kan, sound system dan lain-lainnya itu. Dengan adanya kerusakan itu rezekinya mungkin terhambat karena kerusakan senjata untuk dia mencari rezeki ya. Bener, itu aduh sayang sekali deh. Kalau bisa ya kita harus berpikir secara manusiawi juga lah, maksudnya hal-hal yang kayak gitu jangan sampai kejadian. Jadi itu sedikit
sharing kepada teman-teman cinta musik dan cinta konser ya. Seperti itulah pembicaraan kita kali ini. Jadi sedikit muter-muter ya, tidak apa-apa. Tapi kita ngebahas ini semua berdasarkan fakta. Mohon maaf kalau ada yang sedikit-sedikit kata yang mungkin salah dari kita ya, karena kita hanya melihat data yang ada saat ini gitu loh maksudnya. Ya, itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi bersama kami di Real Podcast.